Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Komunikasi interpersonal barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi di sini kami mau jelaskan tentang kerjaan yang sudah kami lakukan tentang metode penelitian kualitatif dari komunikasi interpersonal barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi tanpa berlama-lama, ini mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. aku Peri Hilmawan. Saya Rapli Hadi. Ya, tanpa panjang-panjang waktu, jadi bisa dari Rapli dulu bisa jelaskan. Iya. Yang kita bahas adalah komunikasi interpersonal barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Dari abstrak dulu kita mulai. Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana proses dan pola komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggannya, serta apa saja yang menghambat proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan di coffee shop. Proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan dimulai dengan pemberian greeting oleh barista. Pola komunikasi yang terbentuk antara barista dengan pelanggan adalah model komunikasi interaktif atau sirkular. Barista dan pelanggan dalam melakukan komunikasi mendapatkan hambatan, yakni berupa perbedaan bahasa dan karakter individu yang berkaitan dengan faktor emosi seseorang. Kita mulai dari latar belakang lagi. Komunikasi merupakan cara individu untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada orang lain agar dapat berinteraksi dengan dan memahami perasaan serta memahami keinginan orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan merupakan cara individu untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada orang lain agar dapat berinteraksi dan memahami perasaan serta memahami keinginan orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit ditemukan perbedaan dalam berpendapat, ketidaknyamanan, bahkan konflik kesalahpahaman dalam komunikasi. Kehidupan manusia ternyata sangat bergantung dengan proses komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Komunikasi yang sering ditemui dalam individu adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih, baik secara verbal ataupun non-verbal, sehingga pada awalnya timbul sebuah interaksi. Aktivitas komunikasi berlangsung dalam situasi tatap muka dalam dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Bisnis kopi atau coffee shop di Indonesia mulai tumbuh secara signifikan. Coffee shop besar asal Amerika, Starbucks, pun hadir di Indonesia pada tahun 2001 karena melihat sebuah peluang yang amat besar di Indonesia. Saat ini, kedai kopi telah menjamur di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali kota Banjarmasin yang kita cintai ini. Banjarmasin sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan memiliki banyak coffee shop yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpulnya para kaum muda. Penyedia layanan minuman berbasis kopi di Banjarmasin sangatlah banyak, yang tentunya menimbulkan berbagai dampak, yaitu persaingan pasar, persaingan bisnis usaha sejenis yang begitu ketat, membuat pemilik coffee shop merencanakan strategi untuk mempertahankan konsumennya. Salah satunya yaitu memperbaiki maupun menambahkan kualitas dari coffee shop tersebut. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada apakah bentuk komunikasi yang digunakan barista ke pelanggan? Yang kedua, bagaimana proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan? Dan yang terakhir adalah apa saja yang menghambat komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggannya di kafe. Dan tujuan dan manfaat penelitian dari mini riset yang kami lakukan adalah untuk memahami dan mendeskripsikan bentuk komunikasi yang digunakan barista ke pelanggan. Yang kedua, untuk memahami dan mendeskripsikan proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan di kafe. Dan yang terakhir, untuk memahami dan mendeskripsikan penghambat proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan kafe. Dan kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berhasil
Penjelasan kualitatif adalah menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah ada pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami sesuatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Sementara menurut M.C. Kasker, K.N. Junaidin, pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu dalam menerima isu tertentu. Maka, dalam hal ini, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif yang memastikan kualitas dari proses penelitiannya yang akan diinterpretasi data yang telah dikumpulkan. Dan ini akan disambung oleh Muhammad Iqbal. Ya, kita masuk ke isu dan pembahasan yang bakal kita bahas di sini. Jadi kan tadi ada 3 poin yang bakal kami jelaskan. Jadi poin yang pertama itu bentuk komunikasi antara barista dengan pelanggan. Jadi bentuk komunikasi antara barista dengan pelanggan yang kami angkat di sini yaitu komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi antar pribadi yang merupakan penyampaian pesan antara dua individu secara verbal maupun non-verbal dengan interaksi tatap muka dan menerima pesan, dapat menerima dan menanggapi secara langsung dengan beberapa efek dan umpan balik seketika atau feedback. Yang B yaitu proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan. Salah satu cara untuk terbentuknya keberhasilan komunikasi adalah dengan menguji 5 aspek umum komunikasi ini untuk melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan pengirim dengan penerima pesan. Dari perspektif ini pun, dari perspektif humanistik, komunikasi interpersonal yang efektif membutuhkan adanya keterbukaan, empati, suportif, positif, serta kesetaraan. Kita jelaskan satu-satu. Dari yang pertama yaitu keterbukaan. Menurut Rahmat, keterbukaan memiliki pengaruh yang sangat luas dalam mengembangkan komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan kata lain, keterbukaan komunikasi di sini perihal pelayanan jasa serta kesediaan barista untuk melayani dengan senang hati merupakan salah satu aspek komunikasi dalam membangun persepsi baik di mata konsumen. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu bartender kedai kopi yang telah kami wawancarai, bahwa melakukan keterbukaan dalam melayani adalah menyiapkan dan mengurus yang diperlukan secara tulus sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. Yang kedua yaitu empati. Dipinto dalam Awes Suranto bahwa empati menjadi saringan agar tidak mudah mensudutkan orang lain untuk dapat memahami esensi setiap keadaan, tidak semata-mata berdasarkan cara pandang kita sendiri, melainkan sudut pandang orang lain. Empati dapat dilihat dari kepekaan barista dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu bartender kedai kopi yang sempat kami wawancarai. Untuk menunjukkan suatu empati terhadap pelanggan harus memberikan pelayanan terbaik untuk customer yang meminta tolong sesuatu. Kita lanjut yang ketiga yaitu sikap yang mendukung. Menurut Tepito, komunikasi interpersonal yang efektif dilengkapi dengan sikap suportif. Dalam menciptakan pelayanan yang efektif, maka dibutuhkan keterlibatan konsumen yang tidak mendukung kualitas tersebut. Pada praktiknya, konsumen bersedia menjalin kerjasama serta mendukung mewujudkan pelayanan, tetapi terlebih dahulu melihat pelayanan yang diberikan barista. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu barista kedai kopi, yaitu salah satu cara untuk menunjukkan sikap mendukung yaitu dengan mendengarkan keluhan pelanggan sehingga pelanggan merasa diperhatikan. Yang keempat yaitu sikap positif. Salim dalam Junaidi, sikap positif adalah pandangan positif yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Yang dimaksudnya, setiap pelaku komunikasi harus mempunyai sikap
perasaan, dan pikiran yang positif. Hal tersebut bisa dilihat dari barista dalam berinteraksi dan membangun kedekatan antara barista dengan pelanggan. Lebih lanjut, sikap positif yang dimiliki barista diperoleh dari pandangannya terhadap dirinya sendiri. Karena pelanggan sebagai lawan interaksinya agar merasa nyaman saat berkomunikasi. Hal ini juga disampaikan salah satu barista kedai kopi, yaitu untuk menampilkan suasana dan sikap positif dalam kafe, yaitu dengan selalu tersenyum kepada pelanggan dan berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir yaitu kesetaraan. Kesetaraan ini berdasarkan perlakuan yang sama dari sisi penampilan atau kelas sosial pelanggan. Dalam artian pelayanan barista sesuai dengan kategori pelanggan biasanya terdiri atas pelajar dan pekerja. Ketika pelajar yang datang dengan penampilan kekinian, barista lebih santai dalam melayani dan cenderung seenaknya. Ketika pekerja yang datang dengan penampilan berseragam dan rapi, barista lebih sopan dalam melayani dan tidak seenaknya. Perlakuan yang sama di sini hanya dari penyampaian barista, bukan dari sikap barista yang menyesuaikan diri pada pelanggan. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu barista kedai kopi, yaitu untuk komunikasi bisa tetap berjalan tanpa adanya rasa berbeda dalam kelas sosial, maka yang harus dilakukan membangun komunikasi yang baik dengan customer agar kedua belah pihak tidak merasa lebih tinggi maupun rendah. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Peri Hilman. Oke, ada hambatan proses komunikasi interpersonal antara barista dan pelanggan. Pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan elemen penting karena dengan bahasa, pesan dari komunikator akan mudah dimengerti oleh komunikan. Jika kita berbicara dengan bahasa yang tentunya akan mudah dipahami, namun jika kita ingin berbicara dengan orang lain yang berbeda bahasa, akan menemui masalah. Di kafe tidak jarang ada pelanggan menggunakan bahasa daerah, maka dari itu barista menggunakan bahasa Indonesia agar dapat melakukan komunikasi tanpa kendala. Mungkin akan seperti yang dikatakan beberapa barista di kedai kopi, mungkin akan sedikitnya membingungkan dan memakai bahasa Indonesia yang sederhana yang dapat dimengerti oleh customer. 2. Tidak ada tanggapan balik. Di kafe, biasanya setelah memesan makanan atau minuman, maka barista akan mengulang pesanan tersebut. Namun, tak jarang saat barista mengulang pesanan, si pelanggan tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh barista. Dengan tidak adanya tanggapan, maka membuat komunikasi tidak bisa berjalan. Walaupun begitu harus berusaha membangun komunikasi tetap berjalan, seperti yang disampaikan oleh Rian selaku barista kedai kopi, tetap menghargai mereka sebagai pelanggan. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau sekelompok kecil, baik verbal maupun non-verbal, dengan interaksi tatap muka dan memberikan umpan balik antar komunikator dengan komunikan. Barista menggunakan komunikasi interpersonal untuk berinteraksi kepada customer atau pelanggan. Proses komunikasi interpersonal yang antara barista dengan pelanggan untuk menumbuhkan efektivitas dibutuhkan keterbukaan, empati, suportif, positif, serta kesetaraan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan seperti bahasa dan tidak tanggapan balik. Selesai? Ya, maka dari itu presentasi kami ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, karena presentasi kami sudah selesai, kami akan membuka 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-temanku? Aku izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cinta Nadinda Arlita. Di sini aku mau bertanya nih, gimana sih menurut kalian pola komunikasi barista dengan customer itu di coffee shop? Oke, pertanyaan pertama aku simpan dulu ya. Untuk pertanyaan kedua ada yang mau? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Maura Livia Amanda. Saya ingin bertanya, alasan kalian mengambil penelitian ini kenapa? Oh, oke.
Oke, untuk jawabannya kami simpan dulu ya. Kami akan memikirkannya dan menjawabnya. Kami akan berdiskusi dulu. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi akan dijawab oleh Mas Iqbal di samping saya yang berwarna hijau. Iya. Makasih Mas Ferry. Jadi buat pertanyaan yang pertama tadi kan bagaimana pola komunikasi barista dengan customer di coffee shop. Buat jawabannya pola komunikasi yang digunakan antara barista dengan customer di coffee shop itu yaitu komunikasi interpersonal seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar individu antara dua orang atau lebih secara tatap muka dan memberikan feedback langsung ke antar dua individu. Terus juga ada juga nih proses komunikasinya yang terjadi di antara barista dengan pelanggan. Sudah saya jelaskan tadi kan ada 5 tuh. Yang pertama kan ada keterbukaan dulu. Terus yang kedua ada empati, yang ketiga ada sikap mendukung, yang keempat ada sikap positif, dan yang kelima adalah kesetaraan. Mungkin itu aja cukup. Apakah pertanyaan pertama sudah bisa dipahami? Ya, Oke. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh orang yang berkacamata di samping Iqbal. Silakan, Rafli. Jadi pertanyaan ini dari Kak Maura Livia Amanda kan. Tadi nanya apa alasan kami mengambil penelitian ini. Jadi jawabannya itu karena maraknya coffee shop di Banjarmasin yang sudah mempengaruhi kehidupan penduduk di sini. Apalagi contohnya itu ada di Kotlam kan tuh setiap malam tuh pasti para remaja yang gabut atau ada sesuatu kan pasti ke sana nongki ngumpul ke teman-temannya. Jadi itu udah menjadi salah satu bagian kehidupan kita sudah. Makanya ini kayaknya emang patut dan harus diteliti. Nah, itu aja. Oke, untuk pertanyaan kedua apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, karena untuk pertanyaan dua ini udah terjawab, maka dari itu kami akan mengakhiri presentasi kami ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.